Background saya pengusaha, ya, nama saya Pak Roy, dan saya sehari-hari sibuk banget ya. Jadi saya keluar rumah, harus beraktivitas, ya, ke kantor. Jadi basically saya pengusaha di bisnis konvensional ya, alias offline. Jadi arti makna berani berubah itu menarik banget ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi berani berubah, itu arti katanya kalau saya pribadi dalam waktu 1 hari itu teman-teman berubah, itu jangan langsung besar ya, tapi berubahnya sedikit demi sedikit. Kalau prinsip saya 1 hari 1%. Jadi kalau misalnya teman-teman berubahnya sedikit demi sedikit, tidak berubahnya sekaligus ya, atau cepat sekali. Kalau cepat sekali itu kan kita merasa bahwa oh ini kita terlalu memaksakan diri, kita terlalu dari sisi tenaga, dari sisi effort yang keluarga itu berlebih. Jadinya ketika kita berubah secara drastis, gak lama kemudian kita akan berubah di posisi awal ya. Jadi kita kembali ke posisi awal. Tapi kalau teman-teman berubahnya dengan sedikit demi sedikit ya, berangsur-angsur, istilah saya tuh 1% a day ya, 1% tiap hari. Jadi kalau 1% tiap hari itu 1 minggu itu udah 7%, 1 bulan itu udah 30%. Kalau teman-teman berubah rutin ya tiap hari, jadi seperti istilahnya seperti kura-kura ya. Jadi kalau kura-kura itu kan pelan ya, jalannya pelan ya, satu ya, nggak langsung sekaligus seperti kelinci ya, loncatnya lambat cepat-cepat tapi banyak berhentinya. Tapi kalau kura-kura konsisten rutin, tapi cukup 1 langkah 1 hari, 1 langkah 1 hari, 1 langkah 1 hari, itu membuat kita merasa kita nggak terlalu effortnya berlebih. Kita merasa kita tetap santai, kita tetap relax, kita tetap merasa bahwa apa yang kita lakukan ini tetap dalam zona nyaman kita. Tapi kita berubah, ya. Itu hal yang terbaik, hal yang bagus dari yang namanya berani berubah 1% a day. Cara saya untuk berani berubah itu macam-macam ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita belajar hal yang baru ya. Kita mencoba sesuatu hal yang baru. Kita mencoba untuk bertemu dengan orang-orang baru, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa berubah ya, Jadi nggak melulu kita berubah, bisa habit yang baru juga kita lakukan, atau kita melakukan bisnis dengan cara yang baru juga, yang berbeda, yang belum pernah kita lakukan sebelumnya ya, atau mungkin mikir aja belum pernah. Nah, jadi dengan kita melakukan hal yang baru, belajar hal yang baru, bertemu dengan orang-orang baru, atau melakukan cara yang dulu dengan cara yang berbeda ya. Jadi 4 cara ini yang saya lakukan untuk saya berubah. Perubahan terbesar dalam hidup saya adalah ketika kemarin waktu kita pandemik, di mana kita basically saya pengusaha konvensional, kita dipaksa untuk di rumah saja. Jadi kita dipaksa untuk rutinitas yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Jadi kalau saya pribadi pagi hari ya, jam 8 start ya, jam 8 jam 9 saya udah di luar sampai saya kembali lagi ke rumah itu malam ya, jam 10 sampai jam 11 malam. Itu everyday saya lakukan dan itu sudah bertahun-tahun saya lakukan. Dan perubahan terbesar yaitu saya dipaksa untuk di rumah saja, saya dipaksa untuk aktivitas yang di luar itu digantikan dengan online. Jadi kalau dulu meetingnya itu meeting offline ya, meetingnya itu harus ketemu tatap muka, kita tahu, kita bisa merasakan orang ini seperti apa, kita bisa tahu gerak tubuhnya seperti apa, kita dipaksa semuanya online ya. Terus juga bisnis saya yang biasanya dilakukan dengan konvensional, kita dipaksa untuk online. Jadi perubahan terbesar saya yaitu gitu, mengaplikasikan semuanya yang offline, semuanya serba offline menuju yang serba online, baik meetingnya, baik cara penjualannya, baik cara kita belajar, baik cara kita beraktivitas, baik cara kita bertemu dengan orang baru atau berkenal dengan orang baru, dengan partner bisnis baru. Jadi itu ya. Nah, tips buat teman-teman, untuk teman-teman yang ingin berubah, ya kan, ingin berubah itu macam-macam ya, ingin income-nya berubah, ingin yang misalnya bisnisnya berubah, ingin aktivitasnya berubah, adalah dengan cara belajar ya. Yuk kita belajar melakukan apa yang kita lakukan dulunya offline ke online ya. Jadi kita akan belajar, yuk kita belajar. Kalau teman-teman misalnya employee belum pernah berpikir bisnis sebelumnya, belum pernah membuka bisnis, yuk kita belajar, kita sama-sama membuka bisnis ya. Apalagi di dunia online, di industri online ini sangat berkembang luar biasa ya, terutama di industri aplikasi. Coba teman-teman bayangin ya, saya pribadi adalah pengusaha konvensional. Dan ketika teman-teman juga di luar sana yang konvensional itu lagi susah ya kan, omsetnya lagi turun ya, profitnya lagi turun secara drastis,
Tapi kita di industri online, terutama industri aplikasi, itu kita tidak merasakan apapun ya. Malah dampaknya itu bukan dampak negatif, tapi dampaknya malah dampaknya positif ya. Dan ini ya, pesan buat teman-teman, yuk belajar online yang banyak. Bisnisnya kalau teman-teman yang bisnisnya konvensional, yuk diubah ke bisnisnya online, atau menambah income baru di industri online, menambah bisnis baru di industri online ya. Karena ini kesempatannya sangat-sangat luar biasa, kesempatannya ada, tinggal kita masuk di industri itu. Ketika saya berani berubah, yang luar biasa adalah ketika saya melakukan yang pertama jelas ya, pelajaran baru, pikiran saya mulai dari mindset saya jelas berubah ya. Ternyata kita bisnis itu nggak sesulit itu ya, kita bisnis ternyata nggak harus sibuk atau menyibukkan diri. Ternyata kalau mungkin kita dulu berpikir bahwa kalau kita bisnis harus sibuk ya, ternyata mindset itu berubah. Kita bisa tetap bisnis, kita tetap bisa making money, dan kita tetap bisa di rumah ya, itu yang luar biasa. Dan hasil apa yang saya dapat ini? Yang pertama jelas ya, yang tahun lalu saya dapat piagam ya, income 5 miliar dalam waktu 1 tahun ya, itu income bukan omset. Yang kedua, saya dapat sudah yang namanya luxury car, jadi mobil mewah, Mercedes-Benz, E-Class ya, bukan C-Class tapi E-Class, saya udah dapetin. Dan itu luar biasa ketika saya dapetin ketika lagi pandemik ya, ketika lagi orang-orang krisis, ketika lagi orang-orang lagi merasa bahwa bisnisnya nggak stabil, tapi kita bisa dapetin hal-hal yang luar biasa, income yang luar biasa, dan mobil mewah ya. Saya dapat secara cash, yaitu ketika saya melakukan yang namanya perubahan ya di dalam diri saya dan bisnis saya. Satu pesan terakhir, satu pesan penutup buat teman-teman adalah berubah itu bukan cuma di mulut saja, tapi berubah itu harus dengan tindakan, harus dengan komitmen, dan harus dengan membayar harganya. Jadi bayar harganya sekarang, bayar komitmennya sekarang, supaya kita bisa berubah untuk esok hari. Sukses selalu buat teman-teman. Lifetime 2021, berani berubah.